Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya di channel Toko Amar, channel yang membahas seputar sembako. Baik teman-teman dan sahabatku semuanya, salam semangat, salam beraktivitas seperti biasanya ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam menjalankan usahanya dan menjalankan bisnisnya teman-teman. Semoga diberikan kelancaran dalam suatu hal-hal yang kita inginkan dan dijauhkan dari segala mara bahaya ya. Semangat terus dalam menjalankan pekerjaan atau menjalankan usahanya ya. Semoga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang berkah serta melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk kali ini kita bahas video yang mengandung tip bagaimana cara kita mulai berusaha di warung sembako ya. Baik itu dari yang masih pemula atau yang mau berusaha atau yang mau buka warung usaha tentunya di warung sembako teman-teman. Teman-teman juga perlu diketahui ya bahwa seorang yang mempunyai keinginan kita mau jualan atau berusaha menjadi usaha warung sembako tentu harus tahu hal-hal yang mengenai seperti berikut ini. Ya, baik teman-teman, sebelum video kita lanjut, alangkah baiknya kita like, komen, dan subscribe-nya ya pada video kali ini. Dan tonton terus dan dukung terus dengan cara petik tombol subscribe dan pencet tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan pada video-video berikutnya yang tentang mengenai warung sembako ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut pada video kali ini. Kita membahas hal apa saja yang mengenai kita mau mendirikan sebuah usaha warung sembako dan yang mau berkeinginan menjadi usaha warung sembako ya teman-teman. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita mendirikan usaha warung sembako, kita lihat-lihat dulu tempatnya teman-teman ya, tempat yang strategis. Tentunya banyak kalangan masyarakat atau banyak yang diminati oleh masyarakat ya teman-teman. Dan tentu melihat kondisi warung kita atau bahan yang mau didirikan, alangkah baiknya kita lihat-lihat dulu ya. Kita itu sebagai usaha warung sembako tentu tempat juga bisa ngefek ya, tentunya bisa menjadi bahan kita mendirikan sebuah usaha warung sembako ya. Tentu harus ada tempat-tempat yang strategis untuk kita dirikan sebuah usaha atau mendirikan usaha warung sembako teman-teman ya. Tentu segi tempat dan segi dari kalangan masyarakat atau dari kalangan pelanggan itu, ketika kita mendirikan sebuah usaha warung sembako itu berdampak juga ya teman-teman. Tentu kita mau mendirikan usaha atau mendirikan sebuah toko ya tentu harus melihat kondisinya dulu ya teman-teman. Terus kalau sudah mempunyai tempat atau melihat kondisi yang berdampak itu di pinggir jalan atau di pengkolan ya masuk gang, biasanya itu di situ ada sebuah kalangan dari masyarakat setempat itu banyak padat penghuninya. Nah itu kita harus bisa mencermati hal yang seperti itu ya teman-teman.
Jangan ketika kita mau mendirikan usaha warung sembako, tidak melihat kondisinya yang padat penduduk atau yang tidak ya. Apalagi kita mendirikan di tempat yang sepi itu ya jalan ya teman-teman. Tapi mungkin melalui proses yang agak lama ya teman-teman. Tapi ketika kita mendirikan sebuah usaha warung sembako atau mendirikan toko di tentu di kalangan masyarakat yang cukup padat ya atau yang di pinggir jalan itu sudah pasti banyak peminat dan banyak pelanggan nantinya ya teman-teman. Tapi kalau posisi kita mendirikan sebuah usaha warung sembako di tempat sepi, mungkin itu cukup lama prosesnya kita itu dikenal banyak orang ya teman-teman. Ya, terus selanjutnya untuk kita sudah mendirikan sebuah usaha warung sembako, tentu kita harus memikirkan apa saja dagangan atau barang-barang yang kita harus belanjakan ya teman-teman. Ya, sebenarnya kita itu kalau mendirikan sebuah usaha warung sembako itu apa ya teman-teman? Itu ketika kita mau bermodalkan dari bermodal kecil sampai gede itu kalau mengenai usaha warung sembako itu tidak ada batasnya teman-teman ya. Tentu kita menjalankan usaha warung sembako kalau kita apa ya, tentu itu tidak ada batas untuk modal sebenarnya ya teman-teman. Tapi kalau masih pemula atau yang mau menjalankan usaha warung sembako biarpun tidak mempunyai modal yang cukup gede ya teman-teman, tapi kita berusaha dulu ya. Ya biarpun sedikit, yang penting kita itu dari awal atau dari pertama ya, kita memikirkan apa saja belanjaan yang kita harus penuhi di warung sembako ya. Ya paling tidak ada jajanan anak-anak dan kebutuhan-kebutuhan dari kalangan masyarakat atau para pelanggan-pelanggan yang tentu akan meramaikan di warung kita itu harus kita pahami dulu ya teman-teman. Ketika kita sudah mendirikan sebuah usaha warung sembako di toko, mungkin kita kalau pertama ya, kalau pemula ini bagi pemula ya mungkin di situ ada sedikit bingung ya, kita mau belanja apa saja yang harus kita belanjakan ya. Tapi jangan, intinya jangan apa ya, ragu dan jangan bimbang ya teman-teman. Kita mendirikan sebuah usaha warung sembako nantinya bakal tahu sendiri teman-teman. Mungkin yang penting mempunyai kesemangatan dan mau berusaha, dan jangan apa ya teman-teman, jangan memikirkan yang hal-hal yang negatif dulu. Yang penting kita jalan dulu, biarpun modalnya masih sedikit ya nggak apa-apa ya. Tapi kita harus berusaha memenuhi kebutuhan dari pelanggan atau masyarakat setempat ya. Sedikit-sedikit nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita bisa memilah-milah apa saja, barang apa saja yang perlu kita belanjakan ya teman-teman. Jangan langsung belanja, tapi kita harus melihat-lihat dulu nantinya kalau ada kita mau belanja biasanya ya di agen atau di sales atau di mana aja itu nanti bakal kelihatan, oh ya yang mau dibelanjakan ini. Kita harus bisa mengontrol sebuah modal usaha kita ya, jangan terlalu langsung kepengen gede, langsung kepengen seperti itu ya. Itu jangan seperti itu dulu ya teman-teman, kecuali kalau bermodalkan sudah gede. Nah itu biasanya lain cerita lagi ya teman-teman. Tapi ini bagi pemula atau yang mau buka warung sembako ya seperti itu ya teman-teman, kondisikanlah dulu barang-barang yang mau kita belanjakan ya.
tentu harus bisa memilah-milah yang seperti itu. Kita ingat modal kita itu masih kecil, yang penting berusaha apa yang dibutuhkan sama masyarakat setempat atau baik dari kalangan mana aja atau dari pelanggan itu kita sediakan semuanya ya di situ, biarpun sedikit-sedikit ya nggak apa-apa. Yang pertama harus dipenuhi dulu ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya dan sahabatku yang ada di mana saja berada, semoga pada video kali ini ada sedikitnya bermanfaat ya teman-teman. Kita sharing-sharingnya dan kita berbagi pengalamannya ya. Tentu baik dari pengalaman apa saja, yang penting kita mau berusaha teman-teman. Ya, cukup sekian pada video kali ini ya, dan jangan lupa dukung channel ini terus ya biar makin berkembang. Yang sudah mengikuti terus saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Semoga ditambahkan rezeki yang berkah serta melimpah ya teman-teman semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.